Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing mengenai jarak tanam ya, yaitu jarak tanam dari DSP Sriwijaya 5. Dan seperti biasa, sebelum ke penjelasannya saya akan tunjukkan spesifikasi dari Sriwijaya 5 ini ya. Jadi untuk panjang pelepah dari Sriwijaya 5 ini adalah 528 cm. Kemudian untuk pertumbuhan meninggi per tahunnya hanya 57 cm ya. Itu untuk pertumbuhan meninggi dari pokok sawitnya. Dan kemudian untuk tonase yang didapat di perkebunan Sriwijaya 5 dalam per hektarnya per tahun adalah 30,9 ton. Ini untuk spesifikasi pendapatan per tahun dari DSP Sriwijaya 5 di usia 8 tahun ya. Dan untuk pendapatan tonase per tahun dari DSP Sriwijaya 5 ini bisa berubah-ubah ya. Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan setiap sawit yang kita tanam ya, baik itu varietas dari DSP Sriwijaya 5 ataupun varietas sawit lainnya. Jadi untuk masalah tonase ini jangan menjadi patokan ya. Kalau kita merawatnya, kita memberi makan yang cukup, untuk hasil tonase per tahun ini ada di tangan kita ya. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Dan di video saya kali ini saya akan bahas mengenai jarak tanam dari DSP Sriwijaya 5 ya. Dan untuk Sriwijaya 5 ini banyak sekali jenisnya, dari mulai Sriwijaya 1 hingga Sriwijaya 6. Dan saya akan coba bahas dulu untuk yang sekarang mengenai jarak tanam dari DSP Sriwijaya 5 ya. Untuk berikutnya saya akan bahas mengenai jarak tanam dari Sriwijaya 1 hingga Sriwijaya 6 nya akan saya bahas semua. Kemudian dari DSP Sriwijaya Semikron saya akan juga bahas untuk mengenai jarak tanam. Dan kemudian akan kita susul ke varietas lainnya ya, dari PPKS dan lain sebagainya. Namun untuk video saya kali ini saya khususkan untuk bahas mengenai jarak tanam dari DSP Sriwijaya 5. Oke. Jadi untuk DSP Sriwijaya 5 ini jarak tanam idealnya, kalau kita melihat dari panjang pelepah hanya 528 cm ya. Itu artinya jenis pelepah pendek. Untuk jarak tanam ini, kalau perusahaan biasanya menggunakan jarak tanam 9x9 ya. Kalau menurut saya pribadi, jarak tanam untuk DSP Sriwijaya 5 ini, jika kita gunakan jarak 9x9 itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi makanya di sini saya akan bahas secara tuntas untuk rekan-rekan. Untuk jarak tanam DSP Sriwijaya 5 ini ada yang pakai 8x8, kemudian ada yang pakai 9x8, dan juga ada yang pakai 8x7 ya. Dan di sini kita akan pecahkan. Mudah-mudahan dari tayangan ini membuat rasa percaya diri dari rekan-rekan ya, supaya nanti jika hendak tanam varietas dari DSP Sriwijaya 5 ini tidak ada rasa keraguan dan percaya diri ya setelah melihat tayangan ini ya. Jadi untuk jarak tanam ini dari DSP Sriwijaya 5, rekan-rekan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk performa kebun sawitnya, jadi gunakan jarak tanam 8x8 ya. Itu sudah cukup sangat ideal. Jadi kalaupun rekan-rekan memiliki lahan dan keadaan lahannya tidak cukup luas, ingin penanaman lebih intens, rekan-rekan bisa gunakan jarak tanam 8x7 untuk DSP Sriwijaya 5 masih cukup ideal ya. Jadi kalau idealnya itu adalah 8x8. Dan jika rekan-rekan memiliki lahan tidak cukup luas ataupun ingin penanamannya lebih intens dalam perkebunannya, rekan-rekan bisa gunakan jarak tanam 8x7 ya.
Jadi masalah jarak tanam ini di perkebunan kita itu sebenarnya tidak ada masalah ya, sekalipun rekan-rekan gunakan jarak tanam 7x7 itu tidak ada permasalahan untuk performa kebun sawit yang kita miliki ya. Jadi untuk sawit ini lebih dipentingkan untuk pengaplikasian pupuk yang cukup atau memberikan asupan makan yang cukup. Tentunya untuk sawit yang sudah kita tanam akan berbuah baik juga ya. Jadi bukan mengenai dari jarak tanam, mengingat dari akar sawit ini, akar serabut sekalipun, panjang akar serabutnya untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan pokok sawitnya hanya sepanjang 2 meter ya rekan-rekan, perlu diingat. Jadi panjang dari akar setiap sawit baik varietas apapun itu hanya 2 meter. Jadi tidak lebih dari 2 meter. Jadi kalaupun kita menggunakan jarak tanam 7x7, jika rekan-rekan tidak ribet, itu juga bisa ya. Karena kalau kita gunakan jarak panjang 7x7, itu tentunya akan mempersulitkan kita untuk melakukan aktivitas di kebun sawit yang sudah kita tanam ya. Kalaupun kita menggunakan jarak panjang 7x7 ya. Jadi sebaiknya rekan-rekan gunakan jarak panjang yang paling ideal. Untuk DSP Sirja 5 ini gunakan jarak panjang maksud saya 8x8 ya. Itu yang paling bagus, sudah sangat bagus ya. Jika rekan-rekan menggunakan jarak panjang 9x9 itu sangat luar biasa hebat, karena jarak panjangnya tentunya terlalu jauh ya untuk jenis pelepah pendek dari DSP Sirja 5 ini. Makanya untuk video saya ini saya khususkan untuk rekan-rekan yang niat hendak tanam sawit jenis DSP Sirja 5 agar lebih percaya diri ya. Jadi ke titik intinya jarak panjang ini bisa rekan-rekan adopsi jarak panjang 8x8 ya. Kalaupun ingin lebih intens di kebunnya, ingin sedikit banyak dari populasi sawitnya, rekan-rekan bisa gunakan 7x8. Dan perlu diingat, untuk jarak panjang ini bagi performa kebun sawit kita tidak ada masalah ya. Yang terpenting kita memberikan asupan makan yang cukup. Mudah-mudahan untuk performa akan sama saja ya. Jadi mau jarak panjangnya 9x9, 8x8 ataupun 7x8, itu performanya akan sama untuk setiap pokok yang sudah kita tanam ya. Jadi untuk masalah jarak panjang ini jangan terlalu dibuat ribet. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa membuat rekan-rekan lebih percaya diri dan tidak ragu-ragu lagi ya untuk tanam sawitnya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada yang kurang pas, ada yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf. Dan silakan bagi yang kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan saya rasa setelah melihat tayangan ini rekan-rekan sudah paham ya, dan mudah-mudahan sudah percaya diri untuk segera memulai tanam sawitnya. Oke, terima kasih. Saya doakan sukses untuk tanam sawitnya. Nanti buahnya selalu lebat, dan di saat masa pertumbuhan selalu terhindar dari segala jenis hama ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.